Selamat pagi Bapak Ibu, saudara sekalian, selamat hari Minggu. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya hari ini akan berkhotbah kepada kita tentang bagaimana darah Yesus dalam hubungan dengan kemerdekaan di dalam Kristus. Saya mengajak, mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan Allah yang kami sembah melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami ingin mendengarkan firman Engkau. Biarlah firman Engkau bisa betul-betul menjadi suatu kekuatan, bahkan menjadi suatu sandaran akan bagi hidup kami karena pengertian yang benar akan firman Engkau itu sendiri. Sertai hamba-hamba yang berbicara, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ke-15 dikatakan begini, dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Di dalam Wahyu pasal 1 ayat ke-5 merupakan suatu pengantar bagaimana Yohanes bercerita tentang Yesus yang dikatakan sebagai saksi yang setia. Yang pertama bangkit dari orang mati, yang berkuasa atas raja-raja di bumi ini. Tetapi dikatakan ada sesuatu yang dipuji dari Tuhan, yaitu dikatakan bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Ayat ini berbicara bagaimana Yesus melepaskan kita, membebaskan kita oleh karena darahnya, darah Yesus itu sendiri. Nah, waktu kita berbicara tentang darah Yesus, maka ada banyak sekali kekuatan, the power, kekuatan kerja daripada darah Yesus itu sendiri. Dalam 1 Yohanes 1 ayat ke-7, darah Yesus berkuasa untuk menyucikan. Dalam Ibrani pasal 9 ayat 22, dikatakan darah Yesus berkuasa untuk memberikan pengampunan bagi manusia. Roma 3 ayat yang ke-25 dikatakan darah Yesus berkuasa menjadi pendamaian antara kita dengan Allah Bapa di sorga. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19 dikatakan darah Yesus menjadi penebusan atas segala dosa-dosa kita. Dalam Kisah Rasul pasal yang ke-20 ayat ke-28 dikatakan justru karena darah Yesus kita memperoleh jemaat, atau jemaat diperoleh oleh karena darah yang mahal itu sendiri, yaitu darah Yesus. Di dalam Ibrani 10 ayat 19, oleh karena darah Yesus kita memiliki keberanian, percaya diri, confident untuk masuk ke dalam tempat yang maha kudus. Maksudnya adalah oleh karena darah Yesus, hari ini kita memperoleh keberanian untuk berbicara langsung dengan Tuhan, kepada Tuhan. Karena itu, dan Wahyu 1 ayat 5 yang tadi kita baca, darah Yesus menjadi sumber pembebasan atas segala dosa-dosa kita. Nah, di dalam Alkitab ada dua hal yang waktu kita berbicara tentang kemerdekaan, pembebasan atau freedom, maka ada dua hal yang kita bisa lihat sebagai bagian daripada kekuatan darah Yesus. Yang pertama dalam Roma pasal 6 dikatakan, tetapi syukurlah ayat yang ke-17. Tetapi syukurlah kepada Allah dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Roma 6 mengajarkan kepada kita, Bapak Ibu, saudara sekalian, brothers and sisters, bahwa darah Yesus membebaskan kita dari hamba dosa dan kita menjadi hamba kebenaran. Nah, bagian ini sudah dibahas oleh saudara kita Harlem pada khotbah minggu pertama.
Yang saya akan bahas adalah bagian kedua. Dikatakan dalam Galatia 5, dikatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah, menarik adalah kalau kita baca dalam Galatia pasal kelima, konteksnya dia berbicara tentang merdeka atas yang namanya hukum. Jadi yang kedua tadi adalah, yang pertama tadi bebas daripada dosa, yang kedua adalah bebas daripada hukum. Nah, kita baca dalam Galatia pasal kelima, ayat 1 sampai ayat yang kelima. Dikatakan begini sesuai firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku, Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Nah, Paulus dalam suratnya yang juga kemarin saudara kita Harlem berbicara, bahwa mereka ada punya pergumulan bagaimana satu hubungan yang legalistik daripada hukum Taurat itu, atau hukum itu untuk dikerjakan atau untuk dilakukan. Paulus bilang, kalau kamu percaya bahwa sunat itu menyelamatkan dirimu, maka kamu wajib melakukan seluruh hukum. Nah, menarik di sini Bapak Ibu Saudara sekalian. Waktu Paulus bilang seluruh hukum, Alkitab menerjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah seluruh hukum Taurat. Sebenarnya yang dimaksudkan seluruh hukum adalah bukan cuma hukum-hukum Musa, tetapi juga ada hukum-hukum tambahan yang ditulis atau yang dibuat oleh para guru-guru, orang Farisi, rabi-rabi pada zaman dahulu, sehingga itu menjadi suatu peraturan tambahan yang harus dilakukan melengkapi hukum-hukum yang sudah dibuat oleh Musa itu. Jadi kata-kata hukum di sini kita tidak boleh menerjemahkan sebagai hukum Taurat saja. Tetapi hukum yang dimaksud adalah seluruh keseluruhan daripada hukum Taurat dan juga hukum-hukum yang dibuat untuk mendukung hukum itu. Contoh sederhana. Kita tahu dalam Injil Yohanes bagaimana ketika Yesus menyembuhkan orang, baik di kolam Siloam maupun orang buta. Kita tahu bahwa orang Farisi itu mencari-cari kesalahan karena dia tidak boleh menyembuhkan orang pada hari Sabat. Nah, itu dianggap satu pekerjaan. Sementara kita tahu bahwa tidak ada hukum seperti begitu tertulis di dalam Alkitab. Itulah sebabnya karena itu menjadi hukum yang dibuat oleh orang-orang untuk memperlengkapi hukum Taurat. Maka kemudian disebut namanya hukum. Jadi dikatakan kalau orang pada masa itu, mereka percaya bahwa orang diselamatkan harus juga dengan disunat. Paulus bilang, kamu jangan mau taat separuh-separuh, kamu harus taat seluruh hukum Taurat. Sama juga hari ini, kalau ada orang percaya bahwa kitab perjanjian lama, termasuk di dalamnya merayakan hari Sabat, maka jangan cuma merayakan Sabatnya, seluruh hukum dalam perjanjian lama, dia harus lakukan semuanya. Bahkan peraturan-peraturan tambahan yang merupakan penambahan melengkapi hukum Taurat juga harus dilakukan. Tetapi ayat yang keempat dikatakan begini, kamu merdeka, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum. Kamu hidup di luar kasih karunia. Jadi artinya adalah, kalau itu yang mau orang lakukan, apapun itu alasannya, maka orang itu hidup di luar daripada kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Menariknya adalah, dalam surat Galatia 5 ini, Paulus berkata bahwa kalau kita mau berpikir keselamatan itu harus ditambahkan dengan hukum Taurat, dengan sunat maksudnya, pada waktu itu dia bicara kepada orang jemaat di Galatia, maka jangan taati satu hukum, tetapi semua hukum kamu harus taati. Dan kalau itu dilakukan, maka hukum kasih karunia sudah di luar
daripada kebenaran hidup mereka. Dan dia bilang, tetapi karena imanlah, maka orang mendapatkan kebenaran yang diharapkan. Saya kasih contoh begini. Ya, ini contoh bagaimana orang Yahudi mempraktikkan hari Sabat. Alkitab berkata dalam kitab Keluaran, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Pertanyaannya sederhana, kalau begitu apa yang terjadi pada hari Sabat sebagai bagian daripada orang ingat dan menguduskan hari Sabat? Ngapain aja selama hari Sabat? Nah, kemudian adalah peraturan-peraturan tambahan supaya itu bisa mengisi dan melengkapi dalam tanda kutip hari Sabat itu. Contoh beberapa peraturan. Pada hari Sabat, orang harus berpakaian yang khusus dan tidak boleh sama dengan pakaian yang dipakai pada hari-hari lain. Pada hari Sabat, tidak boleh orang itu berbicara tentang uang, tentang bisnis, dan tentang hal-hal duniawi. Gak boleh bicara. Hanya boleh bicara hal-hal surgawi saja. Pada hari Sabat, orang tidak boleh bekerja. Dan bahkan ada, disebutkan dengan teliti, ada 39 jenis pekerjaan yang tidak boleh dilakukan. Tidak boleh memintal, tidak boleh berjalan sejauh sekian kilometer, tidak boleh menanam, tidak boleh memasak. Ada banyak tidak bolehnya. Bahkan pada zaman sekarang tidak boleh mengendarai mobil pada hari Sabat. Tidak boleh ada hubungan suami istri pada hari Sabat. Ini contohnya, ada juga banyak peraturan-peraturan yang lain. Di hari Sabat, orang harus belajar, membaca, dan diskusi daripada hukum-hukum Taurat. Di hari Sabat, orang harus datang ke sinagog untuk berdoa. Di hari Sabat, orang Yahudi harus meluangkan waktu dengan sesama orang Yahudi berfellowship, dan dikatakan mereka harus juga bersosialisasi dengan keluarga, dengan teman, dengan tamu-tamu, dan ada jenis makanan yang dimakan pada hari Sabat. Dan pada hari itu mereka mempraktekkan yang namanya ramah tamah atau hospitality. Di hari Sabat, waktu mereka makan dan sesudah mereka makan, mereka harus ada menyanyikan lagu-lagu yang dikhususkan pada hari itu. Dan bahkan dikatakan lebih bagus pada hari Sabat kamu tidur aja. Itu contoh-contoh peraturan-peraturan yang dibuat untuk melengkapi bagaimana hukum-hukum Taurat itu atau hukum-hukum Yahudi dipraktekkan oleh bangsa Yahudi. Nah, sekarang pertanyaan sederhana begini. Di dalam Alkitab Perjanjian Baru pun kita menemukan bahwa peraturan atau firman Tuhan itu kan tidak detail. Contoh, kalau ke gereja datang berfellowship, harus berpakaian apa? Kan tidak disebutkan. Walaupun kita ngerti ada namanya nilai moralitas atau kesopanan, ya. Ada juga kita kalau baca dibicara tentang bagaimana kita saling memberi nasihat satu sama lain. Alkitab tidak bilang kapan melakukannya, bagaimana kata-katanya, kan tidak diucapkan. Alkitab juga bilang kita harus berfellowship satu sama lain. Dia tidak bilang apakah harus sesama laki dengan laki, laki dengan perempuan, atau sebaliknya, kita nggak tahu. Cuma dia bilang adalah saling memberi nasihat satu sama lain. Contoh, ya, misal contoh orang ada satu peraturan gereja, saya ambil di internet. Selama kebaktian, dia bilang contoh nih, dia bilang, jangan menaruh tangan di dalam kantong. Selama kebaktian kalau duduk, kalau kebaktian tidak boleh kaki disilang. Contoh aja, mungkin maksudnya adalah supaya tidak mengganggu orang lain, saya tidak tahu. Atau taruh tangan di kantung karena orang takut ada senjata di bawah dia, nggak tahu. Tetapi kan itu peraturan dibuat. Pertanyaan adalah begini, kalau orang tidak melakukan, berdosa enggak dia? Sama juga dengan praktek-praktek atau peraturan-peraturan yang ada tanpa tertulis dalam gereja, yang kalau orang suka datang tanya kepada para pelayan, bro, pak, boleh enggak? Boleh atau tidak? Boleh enggak kasih begini? Boleh atau tidak? Jawabannya tidak boleh atau boleh. Nah, karena itu kemudian kita tahu dalam kehidupan ini ada banyak hal yang kita harus bisa mengerti wisdomnya Tuhan. Berdasarkan prinsip-prinsip yang kita pelajari dari firman Tuhan. Tetapi bagaimanapun juga, kemerdekaan yang kita punya, Alkitab berkata kita punya kemerdekaan untuk mempraktekkan hukum. Artinya adalah bahwa waktu kita menjadi murid Tuhan, seharusnya kita tidak diikat oleh
aturan-aturan yang membuat orang merasa, kok setengah mati ya, kok jadi tidak bebas ya saya ya. Sementara peraturan itu juga pada saat yang sama juga adalah hal yang baik supaya mengatur namanya ketertiban. Berdasarkan itu, berdasarkan apa yang saya pelajari hari ini, judul pelajaran saya, bagaimana menjalankan kebebasan Anda dan saya. How to exercise our freedom. Ini adalah prinsip-prinsip yang kalau kita mengerti, hari ini kita mungkin tidak bertanya, boleh enggak ya? Tetapi kita sendiri sudah punya jawaban untuk saya melakukan sesuatu. Dari prinsip ini, saya bisa tahu, oh ini tidak boleh. Ya, mari kita buka 1 Korintus pasal yang ke-10. Di ayat yang ke-25, kalau kita baca, ya Paulus ada satu pernyataan yang kemudian menurut saya, kalau kita pelajari dengan teliti, ini lumayan sepertinya melawan sesuatu yang ditetapkan. Ayat 25. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan hati nurani. Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Nah, mengapa kalimat ini menjadi penting? Kita tahu karena pada zaman dahulu ya ada binatang-binatang yang memang itu cara matinya itu bisa berbeda. Dan kita tahu dalam hukum Yahudi ada cara mati. Binatang yang dicekik tidak boleh dimakan. Nah, siapa tahu daging yang dijual itu matinya dengan cara apa? Tidak ada yang tahu. Sama juga di ayat 27 dikatakan begini. Kalau kamu diundang makan oleh orang yang tidak percaya. Dan undangan itu kamu terima. Makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu. Tanpa mengadakan pemeriksaan. Karena keberatan hati nurani. Tetapi jikalau seseorang berkata kepadamu, itu persembahan berhala, janganlah engkau memakannya. Oleh karena dia yang mengatakan hal itu kepadamu, dan karena keberatan hati nurani. Maksudnya apa coba ayat-ayat begini bilang? Maksudnya begini, brothers and sisters. Makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala kan tidak boleh dimakan. Nanti kita akan pelajari ayat-ayatnya. Nah, Paulus bilang begini, kalau kamu pergi makan, diundang pergi makan orang yang tidak mengenal Tuhan. Pada waktu itu ya, saya nggak bilang sekarang ya. Maka masa dia mau datang kepada waktu dia mau ambil makan, dia tanya, sorry ini sudah dipersembahkan kepada dewa-dewa atau belum ya? Baru dia mau makan. Kalau semua makan dia tanya kepada tuan rumah, jadi masalah kan, tersinggung bisa tuan rumah itu. Maksudmu apa? Jadi karena itu Paulus bilang, kalau kamu pergi makan, ya makan aja, nggak usah pikir, ini apa, makanan apa, ini sudah dipersembahkan atau belum. Karena itu namanya, jangan sampai kita itu kayak pakai hati nurani untuk makan. Tetapi kalau ada orang yang bilang bahwa, itu makanan berhala, untuk kepentingan orang itu, Paulus bilang, jangan makan. Karena ada namanya keberatan hati nurani. Tetapi sebelum kita bicara lebih lanjut, saya mau kita balik ke Kisah Rasul, karena dari sini kita akan lihat betapa pesan yang sangat kuat dari para tua-tua Yerusalem, rasul-rasul tentang makanan yang berhala ini. Atau sudah dipersembahkan kepada berhala. Kisah Rasul 5 ayat 19-20 dikatakan begini. Sebab itu, aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging-daging yang mati dicekik dan dari darah. Jadi kalau kita tahu setelah Paulus kembali dari misi pertamanya dan dia lapor ke Yerusalem dalam sidang Yerusalem, mereka lihat bahwa wah, kemuliaan Tuhan, kasih karunia Tuhan sudah dibukakan kepada bangsa-bangsa yang tidak bersunat. Dan yang istilahnya bukan Yahudi. Dan setelah itu kemudian inilah pesannya yang disampaikan kepada Paulus. Sekarang kami ngerti bahwa Tuhan sudah buka pintu keselamatan kepada semua bangsa. Tetapi jangan lupa makanan yang dicemarkan oleh berhala
dan daging yang mati dicekik dan dari darah, itu tidak boleh kamu makan. Di ayat selanjutnya, dikatakan ayat 28-29, sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Perhatikan baik-baik. Keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Tetapi dia bilang begini, kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah dan dari daging binatang yang mati dicekik. Dan dari percabulan, jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik. Sekianlah selamat. Ini kan surat yang disampaikan oleh Paulus kepada orang-orang yang bukan Yahudi yang berbalik menjadi percaya kepada Kristus. Dan di pasal yang ke-16 kita tahu dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas, apa yang mereka lakukan? Menyampaikan keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat mengikutinya. Kan pesannya adalah makanan yang telah dicemarkan oleh berhala jangan dimakan. Dan dikatakan demikianlah jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Nah, kata keterangan di bawah kan hanya merupakan excitementnya, semangatnya. Tetapi kalau kita baca berulang-ulang, mereka mengingatkan kepada orang-orang untuk kalau mereka makan, jangan makan makanan yang sudah dipersembahkan atau dicemarkan oleh berhala-berhala. Nah, pertanyaan adalah begini, apakah Paulus melawan keputusan daripada para rasul? Nah, kalau kita baca di ayat pasal 15, itu adalah keputusan Roh Kudus. Berani sekali Paulus bilang bahwa kalau kamu pergi makan, ya kamu jangan periksa. Ini makanan apa, makan aja. Tetapi kalau ada orang bilang ke kamu, itu berhala atau sudah dipersembahkan kepada berhala, ya kamu jangan makan. Nah, apakah Paulus ingin mengubah hukum-hukum Tuhan itu? Saya percaya inilah yang dimaksudkan dengan kemerdekaan atas hukum itu. Artinya adalah bahwa kita harus punya namanya hati nurani. Tetapi juga jangan sampai kita menjadi orang yang kaku kepada peraturan. Ini tidak boleh, itu tidak boleh. Sehingga ketika orang menjadi murid Tuhan, justru bukan dosa yang membuat dia berdosa. Tapi peraturan-peraturan yang dibuat tidak tertulis. Baik itu oleh pendeta, baik itu oleh gereja, baik itu oleh grupnya yang tidak tertulis, yang tidak dalam Alkitab, menjadi buat dia berdosa. Sementara kalau kita baca, bahkan makanan yang sudah dipersembahkan pun Paulus bilang, kalau kamu pergi makan, ya udahlah, tutup mata aja lah, makan aja lah. Masa mau tanya kepada pemilik pesta, Pak, ini sudah dipersembahkan kepada berhala. Berhala apa maksudmu? Kan agama dia tidak bilang itu agama berhala. Dia percaya dewa-dewa dia itu adalah dewa yang benar. Jadi kalau orang Kristen bilang dewa dia berhala, maksudmu apa? Kamu merasa kamu lebih benar daripada saya. Tetapi inilah yang namanya wisdom daripada Tuhan. Bahwa Paulus menulis pada mereka, kamu pergi makan, makan aja. Tetapi kalau ada yang bilang, bro, itu sudah, saya tahu loh itu sudah dipersembahkan kepada berhala loh. Nah, itu jangan dimakan. Jadi karena itu kemudian, sekarang apa sih prinsipnya? Saya menjadi murid Tuhan, tetapi juga saya bisa merdeka. Saya bisa melakukan apa yang saya ingin lakukan, tetapi semua yang ingin saya lakukan, itu betul-betul dan benar-benar sesuai dengan firman Tuhan. Nah, hal yang pertama, di ayat 1 Korintus pasal 10 ayat 23. Dia katakan begini, segala sesuatu diperbolehkan. Benar. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, tetapi bukan segala sesuatu membangun. So hal yang pertama,
Berarti waktu kita menjalankan kebebasan kita terhadap hukum itu, yang pertama bertanya, apakah berguna? Kalau saya ingin melakukan sesuatu, saya ingin spend time, saya ingin bicara, saya ingin melakukan sesuatu. Pertanyaan yang pertama, bukan dosa tidak berdosa. Karena kita tahu clear Alkitab bicara tentang dosa itu sangat jelas. Pertanyaan saya adalah, kita harus bertanya bagi diri kita, apakah yang saya ingin lakukan ini berguna bagi saya dan juga bagi orang lain? Apa aja yang kita ingin lakukan? Apa saja? Is it useful? Apakah itu berguna atau tidak berguna? Hal yang kedua, sama juga ayat yang sama. Betul segala sesuatu diperbolehkan, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu benar, tetapi segala sesuatu diperbolehkan, tetapi bukan segala sesuatu itu membangun. Dalam bahasa Inggris dikatakan begini, all things are lawful. Semua itu memiliki nilai hukumnya bagi saya. Tetapi semua nilai hukum belum tentu menolong. Dan semua nilai hukum itu berguna bagi saya. Tapi tidak semua hukum itu membangun. Edify. Hal yang kedua yang kita harus bertanya untuk kita menjalankan kebebasan kita terhadap hukum adalah, apakah yang saya lakukan itu membangun? Yang pertama, apakah berguna? Yang kedua, apakah membangun? Jadi kita boleh mempraktekkan kebebasan kita terhadap hukum, harusnya kita begitu. Tetapi kebebasan itu harus bertanya, apakah itu berguna bagi diri saya dan bagi orang lain? Yang kedua adalah, apakah itu membangun diri saya dan membangun orang lain? Kita boleh tanya apa aja, kita mau melakukan apa aja silakan, tapi tanya, bergunakah? Membangunkah? Harus tanya. Pertanyaan-pertanyaan ini. Yang ketiga, di ayat yang ke-29, 1 Korintus 10. Yang aku maksudkan dengan keberatan-keberatan, bukanlah keberatan-keberatan hati nuranimu sendiri. Ya kan Alkitab bilang saya boleh makan, Paulus bilang boleh makan aja. Iya, nggak apa-apa. Tetapi keberatan-keberatan hati nurani orang lain itu, yang bilang bahwa, bro, itu makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Nah, mungkin ada orang berkata, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan-keberatan hati nurani orang lain? Ayat 30, kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang jahat berkata tentang aku karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur? Nah, ini kan dia bisa buat alasan, emang kenapa kalau saya makan? Kan saya makan pakai ucapan syukur. Ada Alkitab bilang begitu. Kan ada ayat bilang bahwa kita harus kasih encouraging. Tapi encouraging itu bukan pada tempat yang benar, bukan pada orang yang tepat. Tapi kan ayat Alkitab, makanya ditanya, apakah itu berguna atau tidak? Apakah itu membangun? Dan yang ketiga dari ayat ini, apakah itu mengganggu hati nurani orang lain? Kalau apa yang saya lakukan, menjalankan kemerdekaan saya, itu mengganggu orang lain punya hati nurani, ya jangan. Apa aja boleh. Kita boleh sebutkan di sini, every item. Boleh nggak saya begini tanya? Boleh nggak saya begitu tanya? 1, apakah berguna? 2, apakah membangun? 3, apakah mengganggu hati nurani orang lain? Orang lain terganggu nggak? Kalau terganggu, ya jangan. Karena masalahnya bukan soal, saya kan melakukan apa yang tidak, yang sesuai firman Tuhan. Bukan soal itu, brother sister. Tetapi kalau sampai apa yang saya lakukan membuat orang lain tersandung, nah itu masalahnya. Karena sudah mengganggu hati nurani orang lain. Yang selanjutnya, di ayat yang ke-31, 1 Korintus pasal yang ke-10. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, bahkan jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Pertanyaan yang keempat, waktu kita exercise kita punya kemerdekaan, adalah apakah yang saya lakukan itu memuliakan Allah? Apakah apapun yang saya ingin lakukan memuliakan Allah atau tidak? Kalau tidak, jangan. Karena Paulus bilang, ingatlah, mau soal makan, mau soal minum, mau soal apapun yang kita lakukan, tanya, apakah ini memuliakan Allah?
Nah, saya tahu di dalam pikiran kita waktu mendengarkan khotbah ini, kita masih punya banyak sekali itemnya yang kita mungkin pernah ada bertabrakan dengan yang namanya peraturan. Nah, jadi apa yang saya ucapkan di sini pasti kita punya pemikiran tentang poin-poin detailnya seperti apa. Boleh kita berpikir begitu dan itu bagus untuk kita melakukannya. Dan saya bilang ini adalah guidance. Pertanyaan keempat adalah, apakah yang saya lakukan itu memuliakan Allah? Selanjutnya yang kelima, ayat yang ke-32. Janganlah kamu menimbulkan syak. Nah, syak itu maksudnya orang tersandung atau orang tersinggung. Jadi jangan buat sesuatu sampai orang itu tersandung atau tersinggung dalam hati orang lain. Baik orang Yahudi maupun orang Yunani maupun jemaat Allah. Maksudnya apa? Ya maksudnya kalau kita datang kita bilang makan aja nggak apa-apa. Kan yang lain tersinggung, Yahudi tersinggung. Kalau kita datang kita tanya, ini berhala nggak? Yang Yunani tersinggung. Bahkan kalau kita bersikap tidak baik, jemaat Allah bisa tersinggung. Jadi katakan begini, sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal. Bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak. Supaya mereka beroleh selamat. Poin yang kelima atau hal yang kelima yang merupakan prinsip kita menjalankan kemerdekaan kita adalah tanya, apakah itu untuk kepentingan orang banyak supaya mereka diselamatkan? Atau justru kita melakukan itu, mereka menjadi marah kepada orang Kristen. Mereka menjadi kesal kepada orang Kristen. Mereka menjadi tersinggung kepada orang Kristen. Atau mereka merasa bahwa kita ini bisa ada toleransinya. Saya tidak bicara berbuat dosa ya, karena itu hal yang berbeda. Saya lagi bicara bagaimana kita punya kemerdekaan dalam hal kita melakukan atau hidup bebas karena daripada hukum-hukum itu. So hari ini Bapak Ibu saudara sekalian, waktu kita mempraktekkan kemerdekaan kita, karena kita sudah dibebaskan oleh darah Yesus. Darah Yesus membuat kita merdeka. Merdeka yang pertama adalah merdeka dari dosa. Merdeka yang kedua adalah harusnya kita merdeka daripada peraturan. Tetapi bukan berarti kita sebebas-bebasnya, karena pasti juga akan kita jadi berbuat dosa jadinya. Tetapi yang Paulus maksudkan, yang firman Tuhan maksudkan, adalah bagaimana kita itu bisa merdeka melakukan segala sesuatu berdasarkan prinsip-prinsip di dalam Alkitab. Ada 5 prinsip waktu kita mempraktekkan kemerdekaan kita di dalam hukum. Yang pertama, apapun yang kita ingin lakukan, tanya, apakah dia berguna? Apapun yang ingin Anda dan saya lakukan, tanya, apakah itu membangun? Apakah yang ingin saya lakukan, menegur orang lain lah, apapun itu namanya, apakah mengganggu hati nurani orang lain? Apapun yang ingin saya lakukan, semua kemerdekaan saya yang ingin saya lakukan, apakah itu memuliakan Allah? Dan apakah itu untuk kepentingan orang banyak supaya mereka diselamatkan? Jadi pikir baik-baik brother sister, ini kita boleh punya kemerdekaan. Kita boleh bebas melakukan apa aja karena kita sudah bebas daripada dosa dan bebas daripada hukum. Tetapi waktu kita mempraktekkan kemerdekaan kita itu, tanyakan bagi diri kita, apakah berguna? Apakah membangun? Apakah mengganggu hati nurani orang lain? Apakah memuliakan Allah? Apakah untuk kepentingan orang banyak supaya mereka pun punya kesempatan diselamatkan? Kalau tidak itu, mari kita berubah. Dan mari kita jangan melakukan apa yang kita anggap baik, tetapi ujung-ujungnya bisa membuat kita tidak benar di mata Tuhan. Semoga Allah sumber kasih karunia memberkati kita semua. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebaikan Engkau. Dan biarlah kami makin bertumbuh dalam kami mempraktekkan akan kemerdekaan, kebebasan kami, our freedom, daripada hukum-hukum itu sendiri. Tetapi kami bisa mempraktekannya sesuai dengan kebenaran firman Engkau.
Bantu kami untuk bijaksana, untuk bertumbuh, dan untuk bisa hidup sesuai dengan kehendak Engkau. Dalam nama Yesus, kami berdoa menyerahkan akan bangsa dan negara ini, supaya kami cepat-cepat dipulihkan dari pandemi COVID ini. Dalam nama Yesus kami juga berdoa supaya orang-orang yang sakit oleh karena sedang COVID atau penyakit yang lain, supaya Engkau mau sembuhkan dan Engkau mau jaga. Dan juga orang-orang yang bergumul secara finansial oleh karena pandemik ini, Tuhan tolong mereka dan berkati hidup mereka. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.